Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel Fadila Anas. Eh, Sebelum video ini kita mulai, jangan lupa terlebih dahulu untuk like, share, and subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya ya. Dan juga jangan lupa pula di komen ya di videonya. Baik, untuk hari ini kita akan membahas tentang relasi dan fungsi. Nah, ini adalah materi yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama ada tentang relasi, yang kedua tentang fungsi atau pemetaan, dan yang ketiga adalah korespondensi satu-satu. Nah, inilah materinya nanti. Baik, langsung saja kita masuk untuk yang pertama, yaitu tentang relasi. Nah, pengertian relasi ini adalah relasi dari himpunan A ke himpunan B itu adalah suatu aturan yang memasangkan anggota A dengan salah satu atau beberapa anggota dari himpunan B. Bahkan ada yang terjadi anggota A tidak memiliki pasangan dengan anggota B. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Untuk soal yang pertama, apa relasi yang paling tepat dari himpunan A ke himpunan B? Jadi A, ini ada anggota himpunan A, ini ada anggota himpunan B. Jadi kambing titik-titik rumput. Ayam titik-titik jagung. Kucing, titik-titik, ikan. Kelinci, titik-titik, wortel. Jadi apa nama relasi yang paling tepat di sini? Nah, jawabannya adalah makan. Jadi kambing itu makan rumput, ayam makan jagung, kucing makan ikan, kelinci makan wortel. Jadi ini jawabannya. Nah, soal kedua, tadi kan di pengertian itu ada yang mengatakan bahkan ada terjadi anggota A tidak memiliki pasangan dengan anggota himpunan B. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi di sini relasinya di sini adalah 2 kurangnya dari. Jadi di sini tidak ada yang bisa kita pasangkan karena tidak ada relasinya, tidak ada yang bisa kita hubungkan karena 1 itu 2 kurangnya dari, seharusnya kan 3, di sini tidak ada. 2 itu seharusnya 2 kurangnya dari 4. 3 itu 2 kurangnya dari 5, sedangkan 4 itu seharusnya 2 kurangnya dari 6. Nah, karena tidak ada yang pas di sini, makanya tidak ada yang diberikan tanda panah di sini. Jadi mungkin saja suatu relasi dari A ke B itu tidak ada pasangannya seperti gambar ini. Nah, yang berikutnya penyajian relasi. Nah, penyajian relasi itu ada 3. Yang pertama itu adalah diagram panah, dapat kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Yang kedua dapat disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Dan yang ketiga dapat disajikan dalam bentuk diagram kartesius. Nah, di sini sudah ada contoh soalnya. Misalnya anggota himpunan A itu adalah 1, 4, 9, 16, 25. Dan anggota himpunan B itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Relasi yang akan kita gunakan itu adalah kuadrat dari. Nah, di sini maaf ya, ini kurungnya lupa, ini bukan kurung kurawal, jadi ini seharusnya kurung kurawal. Nah, yang pertama, kita sajikan dalam bentuk diagram panah. Nah, ini contohnya. Ini himpunan A tadi, ini himpunan B. Jadi, relasi yang kita inginkan adalah kuadrat dari. Jadi, 1 itu kuadrat dari 1, 4 itu kuadrat dari 2, 9 kuadrat dari 3, 16 kuadrat dari 4, 25 itu kuadrat dari 5. Nah, ini bentuk diagram panah. Yang kedua, himpunan pasangan berurutan. Jadi ini contoh untuk himpunan pasangan berurutan. Jadi 1 berpasangan dengan 1, 4 berpasangan dengan 2, 9 berpasangan dengan 3, 16 dengan 4, 25 dengan 5. Dan di awal dan di akhir itu kita pakai kurung kurawal karena dia himpunan pasangan berurutan. Nah, yang ketiga yaitu diagram kartesius. Nah, ini dia. Jadi yang datar ini kita letakkan himpunan pertama dan yang untuk tegak ini untuk himpunan yang kedua. Nah, lanjut. Sekarang kita lanjut untuk fungsi atau pemetaan. Nah, untuk pengertiannya,
Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan secara tepat anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, syaratnya anggota himpunan pertama itu tidak boleh. Jadi di sini catatannya adalah anggota himpunan pertamanya tidak boleh. Yang pertama, tidak memiliki pasangan alias jomblo. Jadi himpunan pertamanya itu tidak boleh jomblo. Dan himpunan pertamanya itu juga tidak boleh bercabang. Atau kita kasih istilahnya di sini poligami agar mudah dilihat, agar mudah diingat ya. Nah, untuk contoh soalnya, ini contoh soal pertama, itu disajikan dalam himpunan pasangan berurutan. Perhatikan relasi berikut, relasi di atas yang merupakan pemetaan. Nah, jadi kita lihat himpunan pertama tadi katanya syaratnya himpunan pertama itu tidak boleh jomblo, tidak boleh poligami. Jadi kita lihat dari himpunan pertama itu yang tidak berulang. Kita lihat dari yang pertama. Ini himpunan pertamanya 1, 2, 3, 4. Tidak ada yang berulang, berarti yang merupakan pemetaan adalah yang pertama. Kita lihat yang kedua, 2, 3, 4, 2. Duanya terjadi pengulangan, jadi ini bukan ya, bukan termasuk pemetaan. Yang ketiga, 3, 4, 5, 3. Tiganya berulang lagi. Yang keempat, 1, 3, 5, 3. Tiganya berulang, jadi yang paling tepat jawabannya di sini adalah yang pertama. Jadi jawabannya A. Nah, ini contoh soal kedua. Diagram panah berikut yang merupakan pemetaan adalah, jadi kita lihat himpunan pertamanya tidak boleh jomblo, tidak boleh poligami, alias tidak boleh tidak punya pasangan dan tidak boleh juga bercabang. Kita lihat yang A himpunan pertamanya, apa ini? Nah, ini kasusnya dia ada yang jomblo. Yang B, untuk jawaban yang B ini kita lihat, ini ada yang poligami alias bercabang. Untuk yang C, kita lihat himpunan pertamanya, apakah ada yang jomblo? Tidak ya. Apakah ada yang poligami? Tidak. Mungkin ada yang menjawab, ini ada bercabang Bu. Ini bukan, ini adalah himpunan kedua. Jadi yang kita lihat itu himpunan pertama saja. Himpunan pertamanya tidak boleh jomblo, tidak boleh poligami. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah C. Untuk yang D, kenapa bukan? Karena yang D ini himpunan pertamanya, yang pertama ini jomblo. Yang kedua, ini ada yang poligami. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Nah, sekarang kita masuk untuk domain, kodomain, dan rank. Nah, ini langsung kita masuk ke contoh soal. Tentukan domain, kodomain, dan rank dari gambar berikut. Nah, yang pertama domain. Domain itu adalah daerah asal. Nah, daerah asal itu kita lihat dari himpunan pertama. Jadi, domain itu adalah seluruh anggota himpunan pertama. Jadi, adalah himpunan 1, 2, 3, 4. Yang kedua, kodomain. Kodomain itu adalah daerah kawan. Jadi, yang kodomain itu adalah seluruh anggota himpunan yang kedua. Jadi, ini adalah 1, 4, 9, 12, 16. Yang ketiga adalah rank atau daerah hasil. Jadi ini dilihat dari himpunan kedua yang memiliki pasangan ke himpunan pertama. Jadi yang termasuk rank adalah 1, 4, 9, 16. Jadi 12-nya tidak masuk. Jadi himpunan 1, 4, 9, 16. Kita lanjut, masih tentang fungsi dan pemetaan. Rumus banyak pemetaan. Nah, jika banyak anggota dari himpunan A adalah dilambangkan dengan NA, dan banyaknya anggota himpunan B dilambangkan dengan NB, maka banyak pemetaan yang mungkin dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi kalau ditanya dari banyak pemetaan dari himpunan A ke himpunan B, maka rumusnya adalah NB pangkat NA. NB itu tadi banyak anggota B, NA itu banyak anggota A. Kalau ditanya dari himpunan banyak pemetaan dari himpunan B ke himpunan A, maka rumusnya adalah NA pangkat NB. NA itu banyak anggota A, NB itu banyak anggota B. Nah, kita lihat contohnya. Diketahui A adalah himpunan. Nah, di sini salah lagi ya kurungnya. Mohon maaf. Di sini seharusnya kurung kurawal. Diketahui A itu adalah anggotanya 2, 3, 5, B itu anggotanya 2 dan 4. Nah, yang ditanya adalah yang A banyak pemetaan dari A ke B, yang B banyaknya pemetaan dari B ke A.
Nah, sekarang kita lihat jawabannya. Kita lihat dulu anggota A atau NA-nya adalah 3, karena di sini kita hitung 1, 2, 3. NB, anggota B-nya ada 2, yaitu 2 dan 4. Jadi ada 2 buah anggotanya. Jadi yang pertama ditanya banyaknya pemetaan dari A ke B. Nah, rumusnya tadi adalah NB pangkat NA. Banyak anggota B-nya 2, pangkat banyak anggota A-nya 3, jadi 2 pangkat 3, hasilnya 8. Sedangkan untuk banyaknya pemetaan dari B ke A, berarti adalah NA pangkat NB, jadi hasilnya NA-nya 3, pangkat 2, jadi hasilnya 9. Nah, untuk notasi atau penulisannya, suatu fungsi atau pemetaan umumnya dinotasikan dengan huruf kecil. Misalnya, F adalah fungsi dari A ke B, maka ditulis F fungsi dari A ke B. Misalnya lagi, G adalah fungsi dari P ke Q. Ditulis seperti ini, F fungsi dari P ke Q. Nah, sekarang kita masuk untuk contoh-contoh soal. Yang pertama soalnya seperti ini ya. Diketahui rumus fungsi f(x) sama dengan 2x kurang 3, tentukan nilai f5. Nah, untuk setiap pengerjaan soal, kita biasakan terlebih dahulu, langkah pertamanya itu adalah kita salin rumus yang diberikan pada soal. Di sini rumusnya f(x) sama dengan 2x kurang 3. Yang ditanya adalah f5, jadi f5. Nah, tadi kan rumusnya fx, jadi x-nya sekarang ini kita ganti dengan 5. Jadi tadi di rumusnya 2x, sekarang jadinya 2 kali 5 dikurang 3. Kita cari hasilnya, 2 kali 5, 10. Dikurang 3 dapat hasilnya 7. Ini untuk bentuk pertama. Contoh soal kedua, kita lihat diketahui rumus fungsi fx sama dengan 4x kuadrat tambah 2x kurang 3. Tentukan nilai f min 2. Nah, caranya sama. Yang pertama itu kita tuliskan terlebih dahulu rumus yang diberikan pada soal. Rumus fungsinya ini. Lalu yang ditanya f min 2. Jadi tadi x kita ganti sekarang menjadi min 2. Nah, di rumusnya juga seperti itu. Jadi x kuadrat jadi min 2 kuadrat. Jadi 4 dikali min 2 kuadrat ditambah 2 kali x-nya min 2 kurang 3. Kita cari hasilnya. Ini untuk min 2-nya kita kuadratkan terlebih dahulu ya. Jadi jangan 4 ini dikalikan min 2 dulu. Tapi min 2 ini yang kita kuadratkan terlebih dahulu. Jadi 4 dikali min 2 kuadrat itu min 2 kali min 2. Jadi negatif kali negatif positif. 2 kali 2, 4. Jadi 4 kali 4 tambah 2 kali min 2 itu min 4. Lalu dikurangi 3. Jadi hasilnya 4 kali 4, 16 ditambah min 4 kurang 3 itu hasilnya min 7. Jadi 16 ditambah min 7 hasilnya 9. Nah, untuk contoh soal ketiga, diketahui rumus fungsi fx sama dengan min 2x tambah 1. Jika fa-nya min 5, tentukan nilai a. Jadi cara menjawabnya sama dengan yang tadi, tulis dulu rumus fungsi yang diberikan di soal. Fx sama dengan min 2x tambah 1. Sekarang ini adalah fa. Jadi x-nya itu kita ganti dengan a. Jadi di sini min 2 kali a tambah 1 sama dengan min 5. Jadi ini kita masuk, kita pakai materi aljabar kelas 7 ya. Min 2a sama dengan, ini satunya kita pindahkan ke kanan, jadi dari positif jadinya negatif 1. Min 2a sama dengan min 5 kurang 1 itu min 6. Jadi dapat hasilnya a sama dengan min 6 per min 2. Jadi dapat hasilnya a itu adalah 3. Nah, contoh soal keempat. Diketahui rumus fungsi fx sama dengan 3x tambah b. Jika f4 sama dengan 10, tentukan nilai b. Jadi sama caranya kita tulis dulu rumusnya. Fx sama dengan 3x tambah b. Sekarang f4-nya F4, berarti X-nya kita ganti dengan 4. Jadi 3 kali 4 tambah B. Hasilnya sudah diketahui 10. Jadi 3 kali 4 itu 12. Ditambah B sama dengan 10. Jadi B sama dengan 10 dikurang 12. Nah, kenapa ini kurang 12? Jadi ini 12 pindah jadinya min 12. Jadi 10 kurang 12 itu hasilnya min 2. Jadi nilai B itu adalah min 2. Nah, untuk video ini kita cukupkan sampai di sini. Nah, jangan lupa tonton juga part 2-nya ya.
Sambungannya kita lihat di video di part 2. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.